Oke, ketemu lagi dengan Bembek di sini. Jadi di sini ada soal pertama. Jadi saya mohon maaf kalau tulisannya agak kekecilan ya. Jadi ya usaha aja. Oke, di sini ada soal. Dari keadaan diam, sebuah benda bergerak dipercepat sampai 10 meter per sekon pada jarak 10 meter. Hitung berapa percepatan, hitung waktu. Nah, jadi ini variabel yang diketahui ini ada katanya dipercepat. Masih ingat tadi rumusnya GLBB? Kalau GLBB ada kata dipercepat, ntar di rumusnya kita pakai tanda plus. Oke. Nah, ini jarak itu S. Dari keadaan diam berarti awalnya itu kecepatannya 0. V0 nya itu 0. Sampai 10 berarti VT nya 10. Untuk mencari percepatan ada jarak, variabel apa yang tidak disinggung sama sekali. Enggak juga ditanyakan untuk bagian pertama. Bagian pertama itu percepatan, jadi percepatan V0 VT terus S. Nah, jadi kalau kita udah terbiasa kerja soal, jadi kita bisa langsung pasang nomor 2. Nomor 2 itu rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus dipercepat, ingat 2AS. Di sini kan nggak ada waktu. Nah, jadi tinggal dikasih masuk semua. VT kuadrat 100, V0 kuadrat 0. 2 A-nya kita mau cari, S-nya 10. Berarti 100 sama dengan 20 kali A. Coret aja. Tinggal 5. Oke. Kita dapat percepatannya 5 untuk bagian A. Ya, untuk bagian B, cari waktu. Nah, kalau mau cari waktu gampang. Pakai rumus pertama atau rumus yang terakhir boleh, pasti dapat. Oke. Supaya gampang saya pakai rumus yang pertama aja. VT sama dengan V0 plus, ingat percepatan lagi, A kali T. VT-nya itu 10, V0-nya 0. A-nya kan itu kita udah dapat tadi 5. 5 kali T. Berarti T-nya itu 2 sekon. Oke. Jadi ini soal tentang tentang GLBB. Kita sering-sering aja kerja soal, jadi supaya kita bisa tahu kapan rumus yang pertama dipakai, kapan rumus yang kedua dipakai, kapan rumus yang ketiga dipakai juga. Oke, jadi ini soal pertama. Contoh soal berikutnya, ini ada soal grafik antara V. Oke, di sini saya tambahi dalam meter per sekon, ini dalam sekon. Nah, antara V dengan T, yang dicari percepatan dengan jarak tempuh. Nah, oke, jarak tempuh. Cara membaca grafik gampang aja. Jadi pada saat ini kan 0 di sini, pada saat waktunya 0, kecepatannya 2. Berarti ini 2 sama dengan V0, kecepatan awal. Nah, pada saat 4, kecepatannya dia ketemu 8. Ya, jadi VT-nya itu 8. Terus waktunya 4. Nah, kalau mau cari percepatan kan gampang, pakai rumus yang pertama aja. VT sama dengan V0 dipercepat dari 2 ke 8 kan tambah cepat. A kali T. VT-nya 8, V0-nya 2 tambah A kali 4. Ini sama ini kan jadi 6, 4A. Jadi A sama dengan 6 per 4 atau 3 per 2 meter per sekon pangkat 2. Oke. Jadi jarak tempuh ya gampang, pakai rumus yang ketiga. Coba teman-teman cari sendiri ya. Nah, berapa hasilnya. Terus ini kalau pakai rumus. Nah, kebetulan kalau misalnya ada soal grafik antara V dengan T yang mau dicari jarak, kita bisa cari luas bidang. Ini jarak. Apa sih luas bidang? Lihat aja grafiknya ini. Terus yang diambil itu luas bidang yang dibentuk grafik terhadap sumbu T. Jadi ini bidang apa ini? Ya, kalau yang pintar matematika mungkin bisa tahu. Kalau ini luas bidangnya itu berbentuk trapesium. Jadi cari aja luas trapesium. Trapesium itu saya singkat rumusnya, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2.
Oke, jumlah sisi sejajar yang mana sejajar? Ini 2, ini kan panjangnya 2, ini panjangnya 8. Kalau di jumlah yang sejajar ini 2 sama 8 di jumlah kan 10. Tinggi itu yang ini. Jadi ceritanya trapesiumnya berdiri ya. Kan trapesiumnya itu begini. Ya, tapi dikasih berdiri. Oke. Nah, jadi tingginya itu yang ini 4 bagi 2. 4. Ini sama ini 2. Jadi 20 meter. Nah, coba kerja pakai yang rumus terus dibandingkan apakah sama enggak. Cara mencari jarak dengan pakai luas dengan pakai rumus yang ketiga. Oke. Jadi mudah-mudahan jawabannya sama, 20 meter untuk jaraknya. Oke, soal berikutnya lagi. Ini ada soal bentuk fungsi. Jadi mungkin saya nggak kasih tadi materinya di video pertama, jadi saya tambahkan kalau misalnya ada soal berbentuk fungsi itu maksudnya berbentuk persamaan. Hubungannya itu seperti ini. Jarak kalau kita turunkan berubah menjadi kecepatan kita turunkan berubah menjadi percepatan. Nah, sekarang dibalik. Kalau yang diketahui percepatan, mau dicari kecepatan, kita integralkan. Kecepatan menjadi jarak, kebalikannya kita integralkan. Oke. Nah, sebenarnya menurunkan suatu fungsi jarak atau fungsi kecepatan menjadi fungsi berikutnya, misalnya jarak berubah menjadi kecepatan. Nah, maka kecepatan ini namanya kecepatan sesaat. Kalau kecepatan kita turunkan menjadi percepatan, ini namanya percepatan sesaat. Jadi ada juga namanya percepatan rata-rata, ada juga namanya kecepatan rata-rata, ada juga namanya kecepatan sesaat, percepatan sesaat. Apa bedanya? Ya, mungkin dari soal ini bisa dapat sedikit gambaran umum tentang bedanya sesaat dengan rata-rata. Oke, yang pertama cari percepatan. Untuk mencari percepatan kita lihat, ini kan fungsi S jarak. Untuk mencari percepatan berarti diturunkan 2 kali. Oke, yang pertama S sama dengan 4T kuadrat tambah 1. Kita turunkan. Kalau diturunkan itu kan pangkatnya ke depan dikali dengan yang koefisien di sini, terus pangkatnya itu berkurang 1. Jadi kalau dikali ke depan jadi 8, T-nya itu berkurang 1, jadi 2, di sini 1. Nah, kalau dia nggak ada T-nya, berarti anggap saja dengan 0. Jadi 8T. Ini kalau diturunkan 1 kali kan kecepatan sesaat namanya. Kalau kecepatan kita turunkan lagi, dia berubah menjadi percepatan. Ini kan T pangkat 1. 1 kali 8, 8. T pangkat 0. T pangkat 0 kan semua yang berpangkat 0 itu 1, jadi 8 meter per sekon pangkat 2. Oke. Nah, kalau kecepatan sesaat, nah tadi kan kita udah dapat yang udah diturunkan 1 kali, ini namanya kecepatan sesaat. V-nya 8 kali T setelah 2 sekon. Setelah 2 sekon ya kali masuk 2-nya, 8 kali 2 berarti 16 meter per sekon. Nah, apa bedanya dengan kecepatan rata-rata? Oke, jadi saya tulis di sini. Kecepatan rata-rata itu kan tadi dia sama dengan kecepatan biasa. Yang tadi ada bedanya kelajuan dengan kecepatan. Masih ingat kan? Di video pertama, kecepatan rata-rata itu delta S per T. Tapi sebenarnya itu delta T. Ya, nggak masalah. Jadi delta S itu kan delta itu selisih. Di sini soalnya kecepatan rata-rata saat 2 sekon. Soalnya saya rubah. Rata-rata dari 0 sampai 2. Jadi cari dulu S pada saat waktunya 0. 2 sekon ini maksudnya ya. Pada saat 0, T-nya 0. Jadi kasih masuk T-nya 0. Kita dapat S-nya 1.
Terus ini anggap S awal, terus S akhir, S2 nya kasih masuk 2 di sini, kita dapat berapa? 2 pangkat 2 4 kali 4 16 tambah 1 17 ya, dapat. Jadi V sama dengan delta S. Delta dari 17 ke 1 perubahannya berapa? 16. Nah, selisih tau. Terus delta T dari 2 ke 0 berapa? 2. Jadi 8. Nah, jadi ketahuan banget bedanya antara kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata. Jadi kalau kecepatan saat kita tinggal turunkan, kecepatan rata-rata kita cari delta S nya terus dimasukin di rumus, nggak pakai turunan. Terus kalau mau tahu bedanya kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata, nah kalau kecepatan sesaat itu biasanya waktunya itu cuma 1. Kalau kecepatan rata-rata waktunya itu yang diketahui ada 2. Oke, ya, jadi soal berikutnya. Nah, ini kelajuan dengan kecepatan. Ada soal sebuah benda bergerak dari A, B, C ke A. Lihat panahnya. Yang pertama dicari S, jarak. Ingat jarak itu panjang lintasan 3, 4. Kalau Pythagoras tadi di sini hasilnya 5. Jadi jaraknya itu 3 tambah 4 tambah 5. Berapa ya? 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12. Delta S-nya, ingat delta S, titik awal di sini. Titik akhirnya di mana? Ya di titik A juga. Kalau titik awal A, titik akhir A berpindah enggak? Enggak berpindah. Kalau dia enggak berpindah berarti perpindahannya 0. Oke. Terus kecepatan, ingat kecepatan temannya, kecepatan itu kan vektor. Temannya apa? Perpindahan. Ya, delta S per delta T. Delta S-nya 0. 0 dibagi T, ya 0. Oke. Kelajuan temannya apa? Jarak. Terus S per T. Jaraknya 12, T-nya 1. Berarti 12 meter per sekon. Oke, gampang kan? Nah, terus soal tambahan dari saya. Sebuah benda bergerak dari A ke B. Antara A dengan B itu 5 meter. Pertanyaannya, berapa jaraknya? Ya jarak panjang lintasan. Lintasannya A ke B itu 5. Berapa perpindahannya? Titik awal ini, titik akhir ini, kita tarik garis. Berapa jaraknya? 5. Ya. Oke, jadi kalau misalnya dia bergerak lurus, nggak belok-belok, nggak kemana-mana, jarak disamakan dengan perpindahan. Jadi otomatis kecepatan sama dengan kelajuan. Ya, itu tambahan dari saya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya bersama BMB.